Salah satu faktor yang menyebabkan bisnis kuliner itu bisa bertumbuh itu adalah repetisi. Simpelnya adalah repeat order. Kalau repeat ordernya semakin tinggi, maka penjualan juga akan semakin tinggi, profit juga akan semakin tinggi. Perusahaan jadi punya keuntungan yang bisa digunakan lagi untuk menjalankan operasional jadi lebih baik lagi. Seperti itu. Indikatornya adalah frekuensi atau repeat rate. Jadi kalau kalian mendapati penjualan di bisnis kalian drop, ya, jangan ke mana-mana dulu teman-teman. Jangan dulu pikirkan tentang finance, marketing, dan lain sebagainya. Coba perhatikan faktor-faktor yang menyebabkan repeat rate ini menjadi rendah atau tinggi, seperti itu. Nah, salah satu dari sekian banyak hal yang menyebabkan repeat rate ini menjadi rendah atau tinggi, yaitu adalah pelayanan dan produk pastinya. Kalau repeat rate-nya jadi rendah, customer jarang balik lagi, bisa jadi produknya tidak konsisten atau pelayanannya kurang ramah dan yang lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Tidak selamanya masalah di bisnis itu tentang marketing atau tentang finance atau tentang ya yang lainnya yang misalnya seperti itu. Bisa jadi dan kemungkinan besar itu tadi teman-teman, pelayanan dan produk. Karena kalau kita bicara tentang bisnis kuliner, ya kita pasti butuh mengandalkan tentang produknya, karena orang datang ke bisnis kuliner, ya salah satu hal yang menyebabkan mereka datang adalah produk yang mereka mau beli itu tadi, yang mereka mau nikmati. Kalau itu tidak konsisten, pertama kali beli enak, kedua kali beli drop berkurang kualitasnya, terus beli lagi acak-acakan lah kualitasnya, mereka akan berpikir kita tidak konsisten dan memang itu terbukti. Nah, kalau kita bicara di pelayanan juga misalnya, nah di pelayanan bisa jadi toilet kita yang jarang kita perhatikan, yang mungkin kita anggap sepele, bisa jadi karena customer melihat toilet kita jorok misalnya, tidak rapi dan lain sebagainya, bayangan mereka melihat toilet yang seperti itu biasanya langsung ke dapur. Mungkin makanan yang mereka makan selama ini diproduksi dengan tempat yang seperti toilet itu juga berantakannya, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, perhatikanlah faktor-faktor yang bisa menyebabkan repeat rate atau frekuensi itu menjadi tinggi atau menjadi rendah, dan itu kemungkinan besar ada di produk dan di pelayanan. Di kelas marketing kuliner pun, kalau kita bikin campaign di marketing, itu bukan cuma kerjaan tim marketing doang, tapi kerjaan dari lintas departemen. Ada marketing, finance, supply chain, operasional, dan lain sebagainya. Nah, meskipun campaign-nya dieksekusi sama tim marketing, tapi peran yang paling besar di sini adalah perannya tim dapur dan tim service pelayanan, seperti itu. Karena marketing cuma bisa punya kuasa mendatangkan traffic ke outlet kita. Adapun traffic yang sudah datang itu butuh dikonversi menjadi penjualan, dan itu kerjaannya tim sales, atau mungkin di kuliner adalah tim pelayanan yang jualan, yang melayani customer secara langsung. Dan habis itu mereka harus meningkatkan penjualannya lagi. Maksudnya yang tadinya mungkin belanja 25.000, gimana bisa belanja lebih tinggi lagi, EOV-nya ditingkatkan, basket size-nya ditingkatkan, atau bahasa kulinernya EPC lah mungkin, seperti itu. Jadi semakin tinggi traffic-nya, semakin tinggi closing-nya, repeat rate-nya, dan semakin tinggi EOV-nya atau basket size-nya, maka penjualan juga akan semakin tinggi. Apalagi teman-teman, kalau repeat rate atau frekuensinya juga tinggi, insya Allah bisnisnya akan bertumbuh lebih cepat lagi, seperti itu. Sesimpel itu kelihatannya, tapi eksekusinya yang susah di mana teman-teman? Di monitoringnya. Ini butuh supervisor dan manajer yang sangat detail dan disiplin pastinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.